Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Halo, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anakku semuanya tetap sehat, semangat, walaupun di rumah aja, dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, untuk anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini adalah kita akan mengenal tentang organisasi. Ya, apa itu organisasi anak-anakku semuanya? Organisasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu organ, yang artinya adalah tubuh atau badan. Jadi secara definisi berarti organisasi itu adalah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi organisasi itu adalah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang, ya, bukan satu orang saja, tapi orangnya itu lebih dari satu, bisa dua, bisa empat, dan lain sebagainya, yang sama-sama mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai tujuan yang sama, sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Nah, di dalam organisasi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri organisasi itu adalah terdiri dari beberapa orang tadi, ya. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Cita-citanya gak boleh berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai program kerja. Apa yang dilakukan dalam organisasi itu harus diprogram kerjakan. Jadi harus ada program kerjanya. Kemudian setelah itu ada pembagian tugas, dinamakan job description. Misalkan dalam kelas 5, dalam kelas itu pembagian tugasnya itu adalah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, kemudian ada seksi keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari organisasi yang ada di kelas 5, baik A, B, C maupun D. Ya, seperti itu. Jadi kemudian di dalamnya itu ada juga kerjasama, gak boleh individual, gak boleh sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Kemudian yang terakhir, ciri organisasi itu adalah komunikasi dan musyawarah. Apapun permasalahan dalam organisasi atau kelompok itu harus dimusyawarakan, tidak boleh ngambil keputusan sendiri, ya. Kemudian organisasi itu mempunyai tujuan. Tujuan organisasi itu ada 7. Yang pertama adalah mencapai cita-cita dan tujuan yang sama. Kemudian untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah melatih kedewasaan. Kemudian yang keempat adalah berbagi pengalaman. Jadi pengalaman apapun di dalam organisasi itu bisa dituangkan, sehingga pengalaman yang baik bisa ditularkan kepada temannya, dan sehingga temannya itu bisa melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Kemudian harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian wahana silaturahim, untuk silaturahim, biar kita semuanya dapat perlindungan dari Allah. Itu berarti kita harus menjaga silaturahim. Di kelas berarti kita harus bisa menjaga silaturahim sesama teman, ya, gitu ya anak-anakku semua. Dan terakhir dan lain sebagainya, ada banyak, ya. Kemudian selain ciri dan tujuan, organisasi itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu adalah ada 9 manfaat yang diperoleh ketika kita mau berorganisasi dengan baik. Yang pertama itu adalah bisa menambah teman dan sahabat. Yang kedua, menambah wawasan atau menambah ilmu. Apa yang belum kita punya pasti kita dapatkan di organisasi, ya. Kemudian melatih kerjasama yang sebetulnya
kita seorang individu yang selalu ingin melakukan apapun sendiri, tapi di dalam organisasi karena itu tidak boleh, maka harus melatih kerjasama dengan baik dengan temannya, gitu ya. Kemudian menumbuhkan sikap mandiri dan dewasa, tidak rengek-rengek terus, tidak apapun, misalkan orang tua kalau misalkan untuk anak-anak ya tidak, maka harus mandiri dan sikapnya dewasa ya. Kemudian pekerjaannya itu lebih mudah dan ringan ketika dilakukan sendiri. Misalnya untuk membersihkan kelas, misalkan kalau dilakukan sendiri berat karena sendiri ya. Kalau dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok itu ada 1-2 orang dalam misalnya piket ya, piket kebersihan kelas, ketika dilakukan lebih dari 1 orang, maka pekerjaan dalam hal membersihkan kelas itu cepat selesai dan terasa ringan ya, seperti itu. Kemudian sarana untuk mencapai kesuksesan, kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kemudian menghemat dana dan waktu. Yang terakhir adalah organisasi itu juga sebagai cagar ilmu, pengetahuan dan teknologi ya, seperti itu ya anak-anakku semuanya. Jadi seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu yang artinya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya ya. Jadi mengapa di organisasi itu harus ada kerjasama dan saling tolong menolong? Karena itu adalah nanti kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah ya. Seperti itu anak-anakku semuanya materi tentang organisasi hari ini. Dan dipelajari untuk minggu depan adalah kita belajar tentang Muhammadiyah sebagai organisasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.